Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, terkhusus sobat guru penggerak. Di video kali ini saya Swi Susilawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Parigi Motong. Di sini saya akan melakukan kegiatan inovasi untuk menyelesaikan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Putuwira Saputra, yang akan menjadi objek pengamatan saya nanti. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wira. Selamat pagi, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Tentu sangat baik dan semangat bisa berjumpa untuk menemani Ibu Sus di sini. Pak, untuk kesempatannya, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kegiatan praobservasi. Kegiatan praobservasi ini bertujuan agar Bapak ketika nanti melaksanakan kegiatan di kelas, ketika saya mengamati Bapak di kelas, Bapak bisa lebih siap, Bapak bisa lebih percaya diri dengan apa-apa yang hal kita bahas pada kegiatan kali ini. Baik Pak, langsung saja untuk kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak, boleh ya Pak? Ya, silakan. Ya. Untuk pertanyaan terkait tujuan pembelajaran di kelas, tujuan pembelajaran seperti apa yang Bapak akan terapkan di kelas nanti pada saat kegiatan observasi? Baik, terima kasih. Untuk mengenai tujuan pembelajaran di kelas yang nanti saya lakukan adalah bagaimana siswa atau murid mampu mengenali atau memahami suku-suku atau bahasa daerah yang ada di lingkungan sekitar dan secara nasional seperti itu. Jadi untuk tujuan pembelajaran di kelas nanti, Bapak berharap untuk siswa mampu mengenali suku dan juga budaya mereka masing-masing, gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk area pengembangan nih pada saat Bapak melakukan observasi di kelas, apa yang Bapak kembangkan di kelas untuk peserta didik? Untuk area pengembangan yang saya lakukan itu bagaimana murid-murid dan atau siswa-siswi bisa memahami bagaimana lingkungannya atau menghargai perbedaan antara lingkungannya, kemudian masyarakat atau secara berbudaya secara di sehari-harinya seperti itu. Jadi untuk area pengembangan, bagaimana peserta didik memahami lingkungan sekitar terkait budaya yang ada di sekitar kita, begitu Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, untuk metode atau strategi pengembangan pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan di kelas nanti? Oke, baik. Untuk metode kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang dimana bagaimana siswa dan siswi memilih minatnya sesuai bahasa daerahnya, kemudian bagaimana dia mengetahui suku-suku yang ada di lingkungan sekitarnya atau di rumahnya atau bahasa sehari-harinya yang ada untuk dikenali dan dipahami agar mereka bisa menghargai perbedaan. Ya, jadi untuk model serta strategi pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, di mana Bapak akan menetapkan siswa sesuai dengan kebutuhan dan minat bakatnya. Nah, di sini terkait dengan pembelajaran mengenai suku dan juga budaya, Bapak akan menggunakan dengan realnya ya Pak ya, sehingga anak-anak bisa paham dengan materi tersebut. Oke Pak, untuk penilaian nih kegiatan pembelajaran Bapak nanti, penilaian seperti apa yang akan Bapak siapkan untuk pembelajaran? Untuk penilaian saya akan menggunakan rubrik dan angket di mana siswa-siswa sendiri akan tahu kondisinya di rumahnya, di lingkungan sekolahnya baik maupun di masyarakat seperti itu. Baik, jadi untuk penilaian Bapak akan menggunakan penilaian rubrik dan juga angket sehingga peserta didik mampu untuk menyelaraskan kegiatan di rumah maupun di sekolah, begitu ya Pak ya.
Jadi berikutnya nih Pak, untuk rencana-rencana Bapak tadi terkait dengan tujuan, area pengembangan, kemudian model strategi pembelajaran, akan diterapkan di kelas berapa ini Pak? Saya tentunya di kelas 4. Ya, Kelas ya 4. Pak ya. Kemudian waktunya kapan Waktunya ya, Pak? mungkin minggu-minggu ini Bu, yang saya persiapkan dari bagaimana RPP-nya, kemudian strategi pembelajaran di kelas, dan alat yang diperlukan atau dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Jadi untuk waktunya Bapak minggu ini ya Pak, untuk Iya. Bapak juga bisa mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan nanti pada saat pembelajaran nanti. Oke Pak, itu saja beberapa pertanyaan dari saya. Baik. Ini hanya untuk saya bagaimana arah nanti ke depannya, untuk saya mengamati Bapak bagaimana nanti penilaian di kelas nanti. Baik. Mungkin itu saja, semoga nanti kegiatan pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar sesuai Siap. dengan rencana-rencana Bapak tadi. Ya, baik. Terima kasih. Demikian adalah perbincangan antara saya dan juga rekan sejawat saya Bapak Putu Ira terkait dengan praobservasi persiapan untuk observasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat pagi anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Apakah ada yang tidak sekolah? Sudah sekolah semua ya? Baik, bagus sekali. Nah, hari ini kita masuk seperti biasa belajar. Ya, tadi sudah berdoa, selanjutnya salam sudah, kemudian ngecek kehadiran kalian karena kalian sudah hadir semua, jadi sudah semua baik dan bisa mendukung pembelajaran dengan baik pada hari ini. Dan sekarang pembelajaran yang kita siapkan adalah buku pendidikan keluarga pelajaran. Oke? Nah, dari hal itu materi kalian kemarin kita sudah singgung sedikit tentang mengenal lingkungan sekitar. Nah, dari itu tujuan pembelajaran kita, ya, atau kita mau ulas lagi boleh. Di sekitar lingkungan kita ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Yang perlu kalian lihat adalah ada laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Ada baju, ada sepatu, ada topi. Nah, itulah sebuah keberagaman, termasuk tujuan pembelajaran kita mengenal suku-suku dan bahasa daerah yang digunakan di lingkungan sekitar kita atau adat dan budaya yang ada di sekitar lingkungan kita. Itulah tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran
tujuan pembelajaran kita adalah mengenal suku dan budaya lingkungan sekitar kita atau sekitar sekolah atau dalam rumah. Nah, tentunya kalian dari satu agama, misalnya agama Islam, tapi belum tentu sukunya sama. Ada yang suku Jawa, ada yang suku apa lagi? Sunda, Bugis. Kalau Sulawesi, ya apa saja Sulawesi? Ya, Toraja. Apa lagi? Majo, Mandar, dan asli Sulawesi Tengah. Asli Sulawesi Tengah. Suku Kalipunyi. Itulah. Lihat halaman buku tentang materi kita dari awal, yaitu mengenal ciri-ciri bahwa di mana kita berada memiliki perbedaan. Artinya perbedaannya dari satu hal kecil saja, yaitu dari seragam sepatu. Mungkin di sini ada enggak yang pakai sepatu baru dengan yang sepatu lama? Ada? Ada. Tentu halnya sepatu baru dengan sepatu lama sama bentuknya sepatu, tapi warnanya yang berbeda. Dari situlah kita harus saling menghargai perbedaan, walaupun sepatu yang tidak terlihat baru tapi terjaga kerapiannya, kemudian bersihnya akan terasa sama seperti sepatu baru. Nah, coba sekarang sudah kalian lihat di buku LKS, kalian baca. Kalau kasih waktu selama 5 menit untuk membaca sekilas tentang pembelajaran kita hari ini, itu dengan mengenal suku dan budaya di sekitar kita. Ayo dibaca. Kalau kasih waktu 5 menit. Dalam hati ya. Apa sih yang dimaksud dengan identitas diri? Apa sih yang dimaksud dengan suku? Apa sih yang dimaksud dengan ciri-ciri pakaian yang kalian gunakan? Apakah berbeda budayanya atau sama? Oke, stop. Pak Guru ingin menunjuk salah satu orang untuk membaca apa sih pengertian identitas diri. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Apa sih identitas diri itu? Angkat tangan dari berdiri jawab.
yang tahu? Ayo. Ya, silakan, anak. Oke, sangat bagus sekali. Identitas diri adalah tentang ciri diri kita atau tentang karakteristik dari awal bagaimana kita disebut dengan nama, gitu ya. Artinya nama juga dikatakan sebagai identitas diri. Kemudian warna kulit, ya, warna apapun jenisnya, masa telinga dan tangan apakah dikatakan sama? Tidak, berbeda, tapi menjadi satu bagian, yaitu dari badan manusia. Nah, nama ada yang serupa, mirip ataupun sama, tapi orangnya yang berbeda. Seperti itulah contoh identitas diri. Contoh misalnya dalam diri kita kan mempunyai nama. Di sini ada yang nama sama nggak? Maksudnya nama-nama yang sering kalian disebut. Maksudnya nama sebutan, nama akrab. Kalau kayak Danis, kalau di rumah dipanggil siapa? Nis. Oh. Nah, kalau kayak Zaki, dipanggil di rumah siapa? Hah? Zaki juga. Bisa jadi di sekolah Ki. Nah, gitu. Bisa juga di sekolah Danis disebut dengan Nis atau Danis dan. Nah, seperti itu nama singkatan. Padahal namanya mereka itu ada nama kepanjangan yang memiliki arti. Nah, itulah yang disebut dengan identitas diri. Oh, nama saya Danis, tapi dipanggil Nis atau Dan. Itulah baru nama. Nah, sekarang kulit dari kulit kalian ada yang ada yang warnanya sawo matang, ada yang putihnya bagaimana? Putih apa? Bukan putih langsat ya, tapi putih seperti apa putihnya? Sawo ya, sawo matang. Kemudian ada putih langsat juga tapi jarang ya. Kemudian ada yang warna gelap tapi bukan hitam dia ya, sebenarnya warnanya seperti coklatan seperti itu warna kulitnya. Yaitu dikatakan suku menentukan tempat tinggal mereka itu berbeda dengan tempat tinggal kita. Biasanya di daerah yang warna kulitnya agak gelap cenderung lebih panas, seperti pantai, kemudian pulau yang mereka di pelosok di Papua, seperti itu. Gaya warna kulitnya agak gelap, bukan hitam, gelap coklatan. Itulah ciri khas bahwa keragaman kita walaupun sama agama tapi suku yang berbeda, kemudian apalagi berbeda agama, suku-sukunya berbeda juga, bahasanya juga berbeda. Jadi bahasa yang kalian tahu bahasa apa saja? Coba kanan. Bahasa yang kalian tahu ya, bahasa Sunda, terus apa lagi? Jawa, oke, tepuk tangan. Nah, terus ada lagi bahasa apa? Melayu, terus Kaili, apa lagi? Tradisionalnya, senjata tradisionalnya juga ada. Ya, kalau Jawa apa senjata tradisionalnya? Ya, senjata. Ada yang bisa menjawab?
Keris. Apa lagi? Hah? Tombak. Celurit. Apa lagi? Ada bulu ayam. Hah? Ada bulu ayam. Apa itu? Ada bulu ayam. Arit bulu ayam. Mungkin pakaiannya sesuai dengan suku apa itu? Panah itu lain. Hah? Itu suku apa? Artinya Aceh. Mulai kita kalau kita kembangkan lagi yang jelas di lingkungan sekitar kita ini banyak suku-suku, terutama bagaimana cara kita menghargai perbedaan. Bagaimana cara kita menghargai perbedaan? Bagaimana caranya? Tidak mengejek-ngejek, kemudian apa lagi? Menghargai apa? Iya, maksudnya caranya menghargai itu seperti apa? Sikap kita itu seperti apa itu? Pada saat menggunakan atau bermain bersama antara kalian di kelas, tidak boleh mengejek-ngejek, tidak boleh apa lagi? Membeda-bedakan teman, membuli itu kalau bahasanya trennya sekarang membuli. Nah, di salah satu dari perbedaan itu, bagaimana caranya kita menghargai? Ya, janganlah mengejek-ngejek, oh rambut kamu begini, jangan. Jadi hargailah apapun jenis bentuknya. Kemudian ada lagi, kalian kan manusia sempurna. Kemudian ada yang terlahir tidak sempurna. Nah, ketika kalian lewat jalan berpapasan dengan yang tidak sempurna, kalian mengejeknya. Itu pantas nggak yang begitu? Tidak pantas. Jadi bagaimana cara menghargai? Biarlah mereka lewat, yang penting yang misalnya tidak mempunyai penglihatan, yang tidak mempunyai kaki, ubahlah rasa kasihan kalian, mungkin bantu pada saat kita memiliki hal yang lebih atau uang, bisa dikatakan materi ya, kita bantu untuk menumpang, artinya sedekah. Karena ketika perbedaan itu muncul, penyebabnya adalah hal kecil seperti dari nama, kemudian nama-nama ini, nama kecil yang biasanya disebut dengan yang jorok-jorok, tidak benar ya. Dari nama itu mulailah buku gara, dan muncullah nama orang itu. Tidak benar. Bagaimana caranya? Dari perbedaan itu, bagaimana caranya kita menghargai? Ya, janganlah mengejek-ngejek, oh rambut kamu begini, jangan. Jadi hargailah apapun jenis bentuknya. Kemudian ada lagi, kalian kan manusia sempurna. Kemudian ada yang terlahir tidak sempurna. Nah, ketika kalian lewat jalan berpapasan dengan yang tidak sempurna, kalian mengejeknya. Itu pantas nggak yang begitu? Tidak pantas. Jadi bagaimana kalian menghargai? Biarlah mereka lewat, yang penting yang misalnya tidak mempunyai penglihatan, yang tidak mempunyai kaki,
tibalah rasa kasihan kalian, mungkin bantu pada saat kita memiliki hal yang lebih atau uang, bisa dikatakan materi ya, kita bantu untuk menumpang, artinya sedekah. Karena ketika perbedaan itu muncul, penyebabnya adalah hal kecil seperti dari nama, kemudian nama-nama ini, nama kecil yang biasanya disebut dengan yang jorok-jorok, tidak benar itu. Dari nama itu mulailah berpugara dan muncullah nama orang tua. Tidak benar. Bagaimana caranya? Kita lanjut. Nah, apa sih lagu daerah itu pengertiannya? Ada yang tahu? Danis? Ada yang tahu? Jadi bisa menjawab apa pengertiannya? Atau ada yang lain? Nana? Ya. Coba bisa menyebutkan pengertiannya? Ya. Apa itu, Zaki? Lagu daerah adalah semacam lantunan yang dinyanyikan oleh masyarakat suatu daerah. Semacam lantunan yang dinyanyikan oleh suatu daerah untuk apa? Melihatkan atau mengenalkan ciri khas mereka atau suku mereka. Oh, ini loh ciri khas suku saya, itulah lagu daerah. Oh, ini loh bahasa daerah saya yang saya gunakan, itulah sebenarnya pengertian lagu daerah, bahwa mengenalkan ciri khas bahasa daerahnya dari lagu daerahnya. Nah, ada beberapa lagu daerah. Ada beberapa lagu daerah. Coba kalian baca enggak? Ada beberapa lagu daerah. Coba. Di situ berapa? Jelas. 38 provinsi memiliki lagu daerah. Ya enggak? Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu. Ada yang bisa menyebutkan enggak? Yang lagu daerah terdekat kita, Sulawesi. Lagu daerahnya apa? Sulawesi. Sulawesi. Hah? Sulawesi Tengah. Ya. Ya. Ulang sekarang. Tope bubu. Ya, bahasanya memang agak sulit. Namanya bahasa Kaili, itu ciri khasnya mereka. Jadi menyebutkan aja di lidah itu agak sulit. Itulah ciri khas lagu daerah. Kemudian Jawa. Jawa bahasa lagu daerahnya. Hah? Iya, Jawa Tengah. Gunung-gunung pacul. Oke, kita nyanyi gunung-gunung pacul. Ayo berdiri semua. Kita menghilangkan ini dulu ya, kebingungan bahwa kalian kayak merasa seperti apa, supaya lebih fresh lagi. Ayo kita sama-sama 1, 2, 3.
Tepuk semangat. Ulang, kurang semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Oke, silakan kembali duduk. Nah, Sulawesi. Sulawesi. Hah? Sulawesi Tengah. Ya. Ya. Ulang sekarang. Tope bubu. Ya, bahasanya memang agak sulit. Namanya bahasa Kaili itu ciri khasnya mereka. Jadi menyebutkan aja di lidah itu agak sulit. Itulah ciri khas lagu daerah. Kemudian Jawa. Jawa bahasa di lagu daerahnya. Hah? Iya, Jawa Tengah. Gundul-gundul pacul. Oke, kita nyanyi gundul-gundul pacul. Ayo berdiri semua. Kita menghilangkan ini dulu ya, kebingungan bahwa kalian kayak merasa seperti apa, supaya lebih fresh lagi. Ayo kita sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ulang, kurang semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Oke, silakan kembali duduk. Nah, bahasa yang lo tahu, ya. Bahasa Sunda, terus apa lagi? Jawa, oke, tepuk tangan. Nah, terus ada lagi bahasa apa? Melayu, terus Kaili, apa lagi? Hah? Bajo, Bali, terus kalau di sana daerah sana, Timur, masih di Sulawesi? Hah? Masih di Sulawesi? Bugis, terus ke sana lagi? Hah? Bugis, sama, terus apa lagi yang daerah timur sini? Nah, ya boleh, ada lagi. Terus yang timur kita ini, nah timur kita mau sana, Gorontalo. Itu di tempat kita di sebuah desa menandakan keragaman suku. Itu kelihatan dari suku bahasanya. Contoh, bahasa sehari-hari kita di rumah. Misalnya di sekolah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa umum, tapi di rumahnya menggunakan bahasa sukunya. Nah, ada yang tahu? Mungkin Zulfikar sini. Zulfikar, ya maju. Nah, kamu di rumah menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa sukunya? Bahasa Indonesia. Terus kalau di Bapak dan Mama Bugis. Jadi yang kamu tahu bahasa Bugisnya seperti apa? Nggak tahu? Artinya tahu? Nah, yang paling kamu tahu artinya yang paling gampang bahasa Bugis. Contohnya seperti apa?
Nggak tahu. Nah, sekarang dari kegiatan awal kita akan mereview kegiatan awal pembelajaran kita sampai kegiatan kita akhir tadi. Saya ingin kalian menjawab tentang pertanyaan baru. Apa saja sih pembelajaran kita hari ini? Asira suaranya. Terus seperti apa sih ciri-ciri dan karakteristik suku-suku yang ada di lingkungan kita? Seperti apa? Maksudnya di sekolah kita ini sudah punya berapa suku gitu? Apa? Suku-suku apa saja? Oke, tepuk tangan. Terus pertanyaan ketiga, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Ya, tepuk tangan. Jangan lupa, tugas dan tanggung jawab kalian adalah PR kalian di kelompok yang kalian harus selesaikan. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab dan tidak boleh lepas atau tidak boleh ingkar janji. Oke, itu saja dari Pak Guru. Kurang dan lebihnya nanti kembali lagi kita bertemu di besok hari atau jam 2 tentang pembelajaran apa? Agama. Oke. Jadi berarti besok Kamis ya kita ketemu kembali di kelas, kita bahas lagi pembelajaran selanjutnya. Ya, Pak Guru akhiri dengan selamat siang. Mungkin ya untuk doa istirahat, doa, mimpin aja doa. Ya. Istirahat, mari kita berdoa. Ulang. Istirahat, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Salam. Salam pada Pak Guru. Ya, selamat siang dan selamat istirahat. Sampai ketemu besok lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Swi Susilawati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Parigi Motong dari SD Impres 3 Wanamukti. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yulianti sebagai pengajar praktik dan Bapak Putwira Saputra sebagai guru yang saya observasi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Di sini adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Putwira Saputra dan untuk mengevaluasi juga perbaikan dari kekurangan ataupun kelebihan ketika kita mengadakan pembelajaran di dalam kelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Wira? Semangat, sangat baik. Terima kasih Pak Wira sudah menyempatkan waktunya untuk ada di kegiatan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak, boleh Pak? Silakan.
yang pertama nih Pak, terkait pembelajaran observasi yang sudah Bapak lakukan di kelas, bagaimana perasaannya Bapak dalam melakukan observasi? Tentu perasaan saya mengenai ibu observasi saya di kelas sangat senang. Ya, jadi walaupun yang biasanya seorang guru diawasi, tentu saja sebagai manusiawi pasti ada rasa grogi dan lain-lain. Jadi perasaan Bapak senang ya Pak ya, meskipun ada sedikit. Nah, kemudian ada hal-hal baik yang Bapak dapatkan terkait pembelajaran observasi yang sudah Bapak lakukan? Hal baik, kita bisa berkolaborasi, saling berpikiran antara ibu, saya sendiri. Kita saling berkolaborasi ya. Kemudian untuk di kelas ada hal-hal baik yang Bapak dapatkan? Untuk di kelas, jadi kita sebagai guru dasarnya harus berpihak pada murid, di mana kita harus mengenali karakteristik siswa yang mampu memahami dan mengontrol emosi kita. Jadi kita dapat memahami posisi kita sebagai guru dan menerapkan kita ya Pak ya. Kemudian nih Pak, dari skala 0 sampai 10, kira-kira posisi Bapak sekarang ini ada di posisi berapa? Kalau saya menilai dari angka 1 sampai 10, jadi di atas yang saya nilai sendiri Bu ya, antara 6 sampai 7. Jadi posisi Bapak sekarang ini antara 6 sampai 7 Pak ya. Kemudian terkait posisi Bapak 6 sampai 7 tersebut, adakah hal-hal yang perlu Bapak tingkatkan lagi untuk pembelajaran Bapak di kelas? Itu Bu, karena kita sebagai guru belajar sepanjang hayat, yang dimana selalu ingin mengembangkan kompetensi dalam bidang IT dan lain sebagainya, karena kita komitmen kita yang perlu dilakukan. Jadi itu yang mendapat manfaat terkait kompetensi sebagai guru ya Pak ya, baik media maupun alat pembelajaran yang ada di kelas. Dan kemudian untuk rencana-rencana baik Bapak itu kira-kira kapan Bapak laksanakan? Kalau rencana terkait dengan tindak lanjut di kelas, selain kita awalnya kita mengenal dulu namanya karakteristik siswa, bagaimana minatnya, bagaimana karakternya, bagaimana latar belakangnya. Dari situ kita bisa memahami, oh seperti ini modul ajar yang dipersiapkan, seperti ini strategi yang dipersiapkan, dan bagaimana cara kita lebih bertanya lagi pada pimpinan atau pada yang lebih paham di bidang pembelajaran ini. Jadi rencana Bapak terkait pembelajaran sekolah itu satu menyiapkan modul dan pembelajaran sehingga ketika masuk di dalam kelas Bapak lebih fokus dari pembelajaran yang akan Bapak bawakan ya. Iya. Kemudian waktu pelaksanaannya kapan nih Bapak action di dalam kelas? Waktu pelaksanaan ya jelas dulu berikutnya, karena kita kan sudah saling sharing, saling mengamati observasinya, kita tahu mana yang lemah, kita tahu mana yang kurang, dan itu kita dapat belajar. Jadi itu kan tidak Bapak Iya. terapkan di dalam kelas ya. Jadi komitmen seperti apa yang Bapak akan lakukan untuk rencana baik Bapak? Komitmennya kita jelas ya Bu. Satu, tanggung jawab penuh, bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengatur keadaan itu atau mengatur posisi waktu yang tepat, di mana pada saat itu kita bisa merasa oh seperti ini baik. Jadi Bapak harus apa ya, Bapak lakukan terus Iya. hal-hal baik yang mau Bapak lakukan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih juga untuk Ibu Indra sebagai tenaga praktik sudah mendampingi sampai di pendampingan Bima ini. Semoga program guru penggerak ini berjalan dengan lancar sampai di amin. Demikian percakapan pasca observasi. Mohon maaf jika ada kendala maupun kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.